Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayani dengan NIM D1A022256. Jadi di sini saya akan membahas terkait tentang upaya hukum apa yang dapat dilakukan wajib pajak bila terjadi sengketa pajak antara wajib pajak dengan pemerintah. Yang pertama itu ada namanya pengajuan keberatan, di mana wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap surat keterangan pajak yang diterima. Proses ini biasanya dilakukan di kantor pelayanan pajak atau KPP. Nah, tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Nah, yang kedua itu ada namanya banding keberatan, di mana jika keberatan ditolak, wajib pajak masih dapat mengajukan banding keberatan. Nah, prosesnya ini melibatkan instansi yang tinggi seperti kantor wilayah di Direktorat Jenderal Pajak atau bahkan pengadilan pajak. Nah, yang ketiga itu ada namanya pengadilan pajak, di mana jika upaya-upaya sebelumnya tidak membuahkan hasil, wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak adalah lembaga peradilan khusus yang menghususkan diri dalam penyelesaian sengketa pajak. Yang keempat itu ada namanya mediasi atau konsiliasi, di mana sebelum atau selama proses hukum, pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau konsiliasi. Ini adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator atau konsiliator independen. Nah, yang kelima itu ada namanya arbitrase, di mana dalam beberapa kasus pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pajak dapat memilih untuk menggunakan proses arbitrase, di mana penyelesaian sengketa ditangani oleh pihak ketiga independen. Nah, yang keenam itu ada namanya pengajuan kembali, yang dimana setelah melalui proses pengadilan pajak, jika keputusan pengadilan tidak memuaskan, wajib pajak dapat mengajukan pengajuan kembali ke pengadilan negeri atau Mahkamah Agung. Jadi wajib pajak yang mengalami sengketa pajak dengan pemerintah dapat melakukan beberapa upaya hukum, diantaranya itu ada 6 ya. Jadi bisa di sini tuh saya simpulkan bahwa penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah ini mungkin berbeda di setiap yuridis dan dapat terpengaruh oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku pada saat tertentu. Nah, sebaiknya wajib pajak juga mempertimbangkan untuk mendapatkan nasihat hukum dari profesional hukum atau konsultan pajak yang terkualifikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.